Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita awali renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas anugerah pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena nafas kehidupan yang masih Engkau izinkan kami hirup, dan kesempatan baru untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, jamahlah hati kami dan pikiran kami saat ini. Singkirkan segala distraksi, bukalah telinga rohani kami agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Kiranya perenungan pagi ini bukan hanya sekedar aktivitas rutin, tetapi sungguh menjadi momen perjumpaan pribadi dengan-Mu yang memperbaharui semangat dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, tema renungan pagi ini yaitu tidak ada kata terlambat untuk memulai. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan berat, dihantui oleh penyesalan masa lalu? Mungkin ada impian yang belum terwujud, kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan, atau kesalahan yang terus membayangi. Seringkali perasaan ini mengantar kita pada pemikiran bahwa sudah terlambat. Terlambat untuk berubah, terlambat untuk memulai kembali, terlambat untuk mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup. Kita mungkin melihat orang lain yang tampak jauh lebih maju, lebih sukses, atau lebih rohani, dan kita merasa bahwa kita sudah terlalu jauh tertinggal. Perasaan ini sangat bisa membelenggu, bukan? Namun pagi ini saya ingin kita bersama-sama melihat sebuah janji yang luar biasa dari firman Tuhan. Sebuah janji yang akan menghancurkan rantai perasaan terlambat itu. Mari kita baca lagi dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini adalah sebuah oase di tengah gurun kekhawatiran kita. Tuhan menegaskan bahwa Dia mengetahui rancangannya bagi kita. Ini bukan rancangan yang tidak disengaja, bukan rancangan yang asal-asalan. Ini bukan rancangan yang tidak disengaja, bukan rancangan yang asal-asalan. Ini adalah rancangan yang telah dipikirkan matang-matang oleh Sang Pencipta alam semesta. Dan inti dari rancangan itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Coba kita renungkan sejenak. Tuhan tidak mengatakan, "Aku punya rancangan damai sejahtera," kecuali jika kamu sudah melakukan banyak kesalahan. Dia juga tidak mengatakan, "Aku punya rancangan yang baik, asalkan kamu masih muda dan punya banyak waktu." Tidak. Di setiap titik hidup kita, ini berarti tidak peduli apa yang telah Anda alami, seberapa jauh Anda merasa tersesat, atau berapapun usia Anda. Tuhan masih memiliki rancangan yang baik untuk Anda dan masa depan yang penuh harapan menanti Anda. Mari kita lihat beberapa contoh inspiratif dari Alkitab yang menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yang pertama yaitu Nuh. Bayangkan seorang pria berusia ratusan tahun diminta untuk membangun sebuah kapal raksasa di tengah daratan. Padahal belum pernah ada hujan di bumi. Secara logika ini mustahil dan tampak sangat terlambat untuk memulai proyek sebesar itu. Namun Nuh taat. Ia memulai kembali di usia senjanya dan melalui ketaatannya seluruh umat manusia diselamatkan. Yang kedua, Abraham dan Sarah. Mereka dijanjikan seorang keturunan di usia yang sudah sangat lanjut, di mana secara biologis sudah tidak mungkin lagi memiliki anak. Sarah bahkan tertawa mendengar janji itu karena merasa sudah terlalu tua. Namun Tuhan membuktikan bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Mereka memulai sebuah keluarga baru di usia senja, dan dari mereka lahirlah bangsa yang besar. Dan contoh yang ketiga yaitu Musa.
Kisah Musa sangat luar biasa. Setelah menghabiskan waktu 40 tahun pertama hidupnya di istana Firaun dan 40 tahun berikutnya sebagai gembala di padang gurun, Tuhan memanggilnya saat ia berusia 80 tahun. Di usia di mana banyak orang sudah pensiun dan ingin menikmati masa tua, Tuhan memanggil Musa untuk memulai misi terbesar dalam hidupnya, yaitu memimpin jutaan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Jelas ini bukan usia muda, tapi Tuhan memulainya kembali dengan Musa. Lalu apa pesan penting dari kisah-kisah ini bagi kita hari ini? Ini adalah undangan untuk membuang segala alasan yang mengatakan kita sudah terlambat. Mungkin Anda terlambat untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Mungkin Anda merasa terlambat untuk mengejar pendidikan yang tertunda. Mungkin Anda merasa terlambat untuk memulai kebiasaan rohani yang lebih baik, seperti membaca Alkitab atau berdoa secara teratur. Hari ini adalah hari terbaik untuk memulainya. Mungkin Anda merasa terlambat untuk melayani Tuhan atau menggunakan talenta Anda bagi kemuliaannya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara dan waktu untuk memakai setiap orang yang bersedia. Atau mungkin yang paling penting, Anda merasa terlambat untuk kembali kepada Tuhan setelah lama menjauh. Ingatlah perumpamaan anak yang hilang. Ayahnya selalu menanti dan selalu ada pesta penyambutan ketika ia kembali. Iblis adalah musuh jiwa kita, akan selalu membisikkan keraguan dan keputusasaan. Ia akan terus mengingatkan kita akan kegagalan masa lalu dan mencoba meyakinkan kita bahwa pintu kesempatan sudah tertutup. Tetapi firman Tuhan adalah terang yang menghalau kegelapan itu. Tuhan adalah Allah yang senantiasa memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan kesekian kalinya. Kasih karunia-Nya tidak pernah habis dan baru setiap pagi. Ini adalah alasan mengapa kita tidak boleh menyerah pada perasaan sudah terlambat. Jadi apapun yang ada di hati Anda saat ini yang terasa seperti sebuah dorongan dari Tuhan atau sebuah impian yang terasa mustahil karena faktor usia atau masa lalu, saya mau mendorong Anda untuk mulai saja. Ambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Percayakan masa depan Anda kepada Tuhan, sebab Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup Anda, Dia jugalah yang akan menyelesaikannya. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang membebaskan ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki rancangan damai sejahtera dan harapan bagi setiap kami, tanpa memandang masa lalu atau usia kami. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami sering membatasi diri kami sendiri dengan pemikiran bahwa sudah terlambat. Ampuni kami atas keraguan dan ketidakpercayaan kami. Hari ini kami mau melepaskan segala beban masa lalu, segala rasa takut dan segala perasaan terlambat itu. Kami mau memilih untuk percaya pada rancangan-Mu yang sempurna. Berikan kami keberanian untuk memulai apapun yang Engkau ingin kami mulai, kekuatan untuk melangkah dalam iman, dan hikmat untuk membedakan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan-Mu, dan biarlah setiap langkah yang kami ambil hari ini dan seterusnya memuliakan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pagi ini bersama kami. Selamat menjalani hari ini saudara-saudariku yang terkasih. Ingatlah selalu Tuhan menyertai Anda dan bersama dengan Anda. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perjalanan baru, impian baru atau hidup yang baru yang penuh harapan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.